Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Wilayah, pagi ini insyaallah kita akan menjelaskan kandungan isi kitab Al-Hikam. Karena ini hari pertama, saya akan memberikan pengantar tentang apa, bagaimana tentang kitab Al-Hikam ini. Jadi berikutnya nanti tinggal membahas isinya. Ajaran Islam itu memiliki 3 bagian yang disebut dengan arkan din. Arkan din itu disebut dengan rukun agama. Itu ada 3. Rasulullah menyebutnya pertama al-iman, kemudian yang kedua al-islam, dan yang ketiga al-ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dalam perjalanan isinya tidak berubah, tapi para ulama mencoba merumuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka muncullah istilah yang iman dinamakan akidah. Islam itu syariah dan ihsan itu akhlak. Maka rukun agama yang 3 itu sekarang ada uraiannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian diuraikan lagi lebih detail, yang iman ini disebut akidah, disebut tauhid, syariah jadi fikih, dan akhlak dijelaskan jadi tasawuf. Maka rukun agama ini adalah akidah, syariah, akhlak, lalu juga tauhid, fikih, tasawuf. 3. Nah, bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah? Rasul menjelaskan tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu Rasul menyebutkan anta budallah, kamu beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini melibatkan 4 hal. Melibatkan fisik, ini ada gerakan, ada ucapan, aqwalun wa afalun, bacaan, gerakan sholat ada bacaannya, ada gerakannya. Tapi juga melibatkan yang ditopang oleh yang kedua, ada pikiran. Pikirannya juga ibadah kepada Allah. Ucapan, pikiran, gerakan, bacaan, sama dengan pikiran. Al-fikrah, pola pikir. Pola pikir apa? Pola pikir apa? Yang berserta kepada Allah. Saya siap menghadap Allah. Pada saat menghadap, tentu harus ada landasan tauhid. Itu ada di pikiran tauhid. Di ayat ini kan tauhid. Apa itu tauhid? Pada saat yang dihadap itu Allah yang mutlak, Allah yang maha berkuasa, Allah yang hanya satu-satunya Tuhan Dia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tidak ada ilah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Bacaannya harus bacaan yang diajarkan oleh Rasul, gerakannya gerakan yang dilakukan Rasul, pikiran yang muwahhid, yang
di atas kesadaran dan pikiran yang tauhid gitu. Nah, apakah hanya berhenti pada sampai pikiran? Tidak, ada satu lagi yang menentukan, yaitu perasaan dan rohani, yaitu pada kalbu. Perasaan tauhid itu karena Allah tidak ada jarak dengan kita. Allah dekat dengan maka perasaan kita pada saat ibadah juga dekat. Harus dekat. Pikiran juga memandang Allah ada dan dekat. Perasaan juga merasakan dekat. Bukan hanya dekat, melihat. Allah melihat kita. Dekat. Melihat kita, menyaksikan kita dengan pengetahuan yang detail. Tidak ada satu bagian pun dari diri kita yang tersembunyi dari Allah. Perasaan itu dekat, Allah melihat kita, menyaksikan kita, mengetahui detailnya, bahkan yang terlintas di dalam hati pun diketahui sama Allah. Wa na'lamu ma waswisu bihi nafsu. Kami Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati hamba. Jangan mikir yang terucap, yang terlintas ada di hati diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu harus bersih, harus jernih, harus benih. Pikiran harus bersih, jangan ada pikiran kotor kepada Allah. Perasaan, dugaan kepada Allah harus yang bersih, jernih, benih. Tentu saja bersih ini bukan hanya pikiran dan perasaan. Nah, badannya bersih dari najis, pakaiannya bersih dari najis, tempatnya bersih dari najis, diri kita bersih dari hadas kecil. Allah memberikan aturan bisa dibersihkan dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Ini kebersihan lahir ini dibahas oleh syariah, itu fikih. Yang kita jadi fikih tentang bersih dari najis, badan, pakaian, tempat, dari hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi, itu bab fikih. Nah, ini gimana nih? Dalamnya juga harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dugaan buruk kepada Allah. Nah, bersih dari dalam namanya ikhlas. Dan itu Al-Quran yang begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak diperintahkan orang beriman itu kecuali beribadah dengan bersih, dengan ikhlas. Ikhlas bersih, jernih, benih. Mulai dari aspek badannya, pakaiannya, tempatnya, pikirannya, sampai perasaannya dan rohani. Itu sampai ke. Nah, ini perlu diperjuangkan, tidak sekaligus jadi. Ini harus diperjuangkan. Makanya pada saat beribadah, ka'annaka taro, kata Rasul, seakan-akan kamu melihat Allah. Biasanya kita melihat itu yang dekat, yang konkret. Nah, sekarang Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu tidak ada bentuknya. Allah itu bukan materi, disebut imateri, bukan materi. Karena itu, kalau mengandalkan kekuatan mata kita terbatas dan Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Di samping mata kita terbatas, Allah pun bukan benda. Allah yang menciptakan benda ini, yang menciptakan materi. Pikiran tidak terbatas. Karena itu tidak bisa Allah diimajinasikan,
tidak bisa at-takhayyul, berimajinasi tentang Allah, tidak bisa dilakukan. Bagaimana Allah dirasakan? Yang bisa dirasakan kedekatannya karena Allah memberitahukan dalam Al-Quran bahwa Allah dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186 memberitahukan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba, orang-orang beriman, manusia-manusia bertanya kepada kaum Muhammad tentang aku, bertanya tentang Allah, maka Allah meminta Rasul untuk menjawab, fa inni, maka sesungguhnya aku Allah qarib, sangat dekat. Allah sangat dekat. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Seperti apa dekatnya? Surah Qaf ayat 16 dekat, aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia dibandingkan manusia dengan urat nadinya sendiri. Kenapa tidak terhalang oleh benda? Kalau kita terhalang oleh jarak, mata kita terbatas karena semakin tua semakin buram. Terbatas juga karena yang dilihat itu harus ada cahaya, harus buka benda, ada barangnya, tidak ada cahayanya, gelap, tidak bisa melihat. Terang dan dekat, matanya sakit, tidak bisa melihat. Ada tembok, tidak bisa melihat di balik tembok, terbatas, sangat terbatas manusia. Pikiran manusia juga terbatas. Nah, manusia seperti apa yang bisa merasakan Allah ada, Allah dekat, Allah melihat kita, Allah bersama kita, seperti yang dikatakan Al-Quran, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tentu tidak cukup kalau hanya bersih badannya dari najis. Tidak cukup kalau bersih pakaiannya dari najis. Tidak cukup kalau bersih tempat sholatnya dari najis. Tidak cukup, tapi harus bersih juga makanannya, harus bersih juga minumannya. Bukankah kita punya energi, punya al-quwah bersumber dari makanan, dari minuman? Karena itu harus dibersihkan pula sumber-sumber makanannya, sumber minumannya. Apakah hanya sumber makanan, sumber minuman? Dalam hadis disebutkan tidak juga pakaiannya, seluruh fasilitas hidupnya, rumahnya, kendaraannya. Bagaimana bersihnya? Bersih dari yang diharamkan Allah. Karena itu, untuk sampai pada tingkat tauhid yang lurus, yang merasakan kedekatan dengan Allah, jangan melakukan yang diharapkan Allah. Jangan mencari kehidupan hasil mencuri. Jangan memperkaya diri hasil korupsi. Itu harus dihentikan. Kalau itu yang dilakukan, kalau kita jadi bersih, kalau kita jadi bening, kalau kita jadi jernih. Satu suap yang diperoleh dari uang haram itu melahirkan limbah. Limbahnya satu titik. Kita di mana nempelnya itu limbah itu? Pada kalbu. Kalau kita makan dua suap, dua titik, terus setiap hari terjadi penambahan bintik-bintik hitam, nukoh hitam, dan terus menerus. Nanti terjadi gumpalan dan ini membeku. Inilah yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat, kemudian menjadi keras. Qulubukum, kalbu kamu, mimba bidzalika,
setelah berulang-ulang kamu berbuat dosa, pahia, maka kolbu itu kal hijarati, seperti batu, au asadu qaswa, atau bahkan lebih keras dibandingkan batu. Jadi kalbu bisa lebih keras dibandingkan batu. Itu Al-Quran. Apa yang terjadi kalau kalbu seseorang keras, membeku seperti batu? Cahaya dari dalam dirinya yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, disebut nurani, menjadi redup. Redup itu mungkin kalau terang 100 watt, ini hanya 5 watt, 4 watt, 3 watt gitu. Redup. Kenapa redup? Karena tertimbun oleh kalbu yang kotor, kalbu yang hitam, kalbu yang beku, keras seperti batu. Tertimbun, redup. Cahaya dari luar terhalang masuk. Dari dalam, yang di dalam redup hilang. Tidak mungkin, karena ini manusia, bukan setan. Cahaya dari luar terhalang masuk. Cahaya dari luar itu nasihat, ilmu, itu kan cahaya. Di mana diterimanya? Hanya masuk ke dalam pikirannya, tidak turun ke dalam kalbunya. Pikirannya sih bertambah ilmunya kan, jadi berwawasan, jadi berilmu, tapi tidak turun ke hatinya, ke kalbunya. Tahu, tapi tidak sadar. Berilmu, tapi tidak berakhlak. Ilmu tinggi, korupsi jago. Karena ilmunya hanya masuk ke dalam pikirannya, tidak tembus ke dalam kalbu. Terhalang. Ini bagaimana bisa ihsan yang digambarkan dalam hadis itu? Terhalang. Dalam bahasa psikolog ini kognitif, kalbu afektif. Itu bahasa para psikolog. Nah, sekarang menggunakan bahasa tapi kamu begitu. Nah, ini problem. Kalau ini terus menerus tidak diubah, ya krisis manusia dan kemanusiaan. Karena ilmu itu seharusnya bermanfaat. Kan Rasul mengajarkan kita tentang ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Apa manfaat ilmu? Menerangi perasaan, menerangi kalbu, mengukuhkan tauhid, memperbaiki amal. Nah, kalau ilmunya hanya ada di kepalanya hanya jadi ensiklopedi, menghimpun, menyimpan, menyusun informasi, tapi tidak turun. Padahal yang ambil keputusan bukan pikiran, yang ambil keputusan itu hati. Makanya kalau ibadah niat itu letaknya di kalbu. Kalau kita baca kitab-kitab ulama, an-niat mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam, tidak ada tempat niat tempatnya di pikiran. Coba, tidak ada. Kita baca kitab Safinah, baca kitab Takrib, baca kitab apa, niat itu tempatnya di kalbu. Nah, kalau kalbunya dalam keadaan kal hijarah seperti batu, maka niatnya jadi tidak tulus, niatnya jadi tidak bersih. Langkahnya jadi galau. Sebetulnya kalau sedang tenang itu dia akan sedikit merasakan kegalauan, tapi perasaan ini dibenarkan oleh akal. Tinggalkan itu perasaan galau. Jadi akalnya jadi membenarkan kepentingan di bawah perutnya. Kepentingan di bawah perut itu ada
kepentingan perut dan di bawah perut. Kepentingan perut ada dua, makan dan minum. Di bawah perut satu, tapi membahayakan. Kata akal, hari gini masih mengikuti suara hati, kamu ketinggalan. Nah, akal itu bisa aku salib, akal yang jernih, bisa sebaliknya. Kalau enggak, Al-Quran ada menyebut, ada qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, nanti ada satu hari ketika tidak memberikan manfaat apapun. Apa yang dilakukan? Al-mal, harta kekayaan tidak memberikan manfaat. Wala banun, anak, keturunan tidak memberikan manfaat. Kapan itu? Saat sakaratul maut. Tuh, salah satunya ayat ini menunjukkan kapan itu? Saat sakaratul maut. Apa yang akan memberikan manfaat ketika sakaratul maut terjadi? Illa, kecuali man, orang-orang atau Allah datang kepada Allah, yaitu ruhnya lepas dari tubuh lalu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali datang kepada Allah atau Allah atau datang menghadap kepada Allah, ruhnya berpisah dari tubuhnya, biqalbin salim, membawa kalbu yang salim, kalbu yang bersih, bersih dari kekufuran, bersih dari syirik, bersih dari kemunafikan, bersih dari kezaliman, bersih dari kemaksiatan, bersih dari penyakit kalbu. Itu baru qalbin salim. Nah, kalau itu yang dipenuhi, maka Rasul menjelaskan tadi, anta udallah ka annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kita menghadap Allah, merasa dekat, merasa disaksikan, merasa Allah melihat kita, diawasi dengan pengawasan yang absolut, menyeluruh, lengkap, komprehensif. Itu kenapa? Karena menyadari innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah selalu senantiasa melihat kamu. Oleh sebab itu ihsan disebut dengan tasawuf, ihsan untuk melahirkan akhlak. Nah, buku ini, kitab ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana mewujudkan pribadi yang muwahhid, yang bertauhid, bagaimana mewujudkan pribadi yang punya sifat ihsan, bagaimana mewujudkan pribadi yang punya akhlak yang mulia. Disebut al-hikam. Al-hikam itu jamak dari hikmah. Al-hikam itu berarti hikmah atau kearifan. Dan hikmah ini adalah harus diusahakan oleh kita, meskipun yang akan memberikan kepada kita hikmah itu Allah. Pada surat Al-Baqarah ayat 269 Allah menyebut yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tentu yang Allah kehendaki itu yang berjuang untuk menyongsong, untuk mendapatkan hikmah. Tugas manusia berusaha, tugas manusia berjuang supaya dirinya layak mendapatkan hikmah. Ini ada ulama tasawuf lain yang mengatakan perjalanan hidup manusia itu dimulai minal makasib ilal mawahib, dimulai dari usaha. Kasabah itu usaha, kasabah juga berarti perjuangan. Berusahalah menjadi orang yang bersih. Ya, kan minal makasib. Hah?
berusaha, ujungnya ilal mawahib. Allah akan memberi dari kata wahaba hibah, hadiah atau pemberian. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana berjuang, mujahadah atau jihad, kan adalah berusaha saja berjuang supaya kita penuhi kewajiban Allah dengan sebaik-baiknya, sholat 5 waktu, luruskan akidahnya, luruskan tauhidnya, usahakan makanan kita, minuman kita, pakaian kita pastikan bukan yang diharapkan Allah. Lalu bersihkan pula kalbu kita dari penyakit-penyakit hati, maka Allah akan memberikan hadiah. Tuh. Seperti apa hadiahnya? Waman utiya hikmatan faqad utiya khairan katsira. Orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah sesungguhnya memiliki kebaikan yang tinggi, yang banyak melimpah. Jadi dalam dirinya ada kearifan, dalam dirinya ada ketenangan, dalam dirinya ada modal. Karena itu tasawuf disebut spiritual capital, modal kerohanian dalam diri kita. Begitu, ini pengantar Pak. Nah, nanti mulai berikutnya kita akan mencoba ungkapan-ungkapan dari Ibnu Athaillah ini yang mengalir seperti air yang bersih, jernih dan bening. Beliau akan membimbing kita. Saya hanya membacakan, jadi juru bicara. Mudah-mudahan juru bicara yang baik. Bagaimana pandangan Ibnu Athaillah yang ingin menjadikan kita seperti apa sih yang diinginkan oleh beliau? Al-Quran sudah memberikan gambaran pada surat Ibrahim ayat 24-25. Dilukiskan bahwa diri kita seperti pohon. Ini sih seperti pohon. Pohon ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama memiliki akar. Asluha thabitun. Akarnya kokoh. Akar ini harus tertanam pada tanah. Akar tunjang yang paling terhujam ke bumi, ke tanah. Bagaimana ini tauhid la ilaha illallah yang disebut dengan kalimat thayyibah itu adalah akar. Para ulama tasawuf mencoba ada 5 indikator tertanamnya tauhid ini, tertanamnya kalimat la ilaha illallah. Yang pertama harus diucapkan, mungkin itu dengan zikir lisan. Kalimat-kalimat intinya la ilaha illallah ditopang oleh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini harus menjadi power, namanya kekuatan kata. Itu para ahli psikologi menyebut kata ini, kata-kata salah saja kalau diucapkan terus-menerus jadi mantra. Padahal diucapkan oleh Dewput, diucapkan oleh paranormal, rujukannya kepada iblis atau kepada roh-roh leluhur, kok bisa jadi power? Ini kalimat dari Allah. Maka nomor 1 kekuatan kata, the power of word, kekuatan kata. Katakan, ucapkan. Mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir, waktu sholat berzikir, sholat zikir, tidak salam-salam cir, tapi salam langsung ngacir. Itu, ya itu kekuatan kata. Ada 5 kekuatan ini. Subhanallah. Ini yang disebut dengan zikir lisan. Kalau ini sudah naik ke level kedua, kekuatan makna. Nah, mengerti tidak, paham tidak, tahu tidak maksudnya dari yang dibaca tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini berarti di level pikiran, kekuatan makna. Ini berarti pola pikir. Jadi pertama kekuatan kata, 2 kekuatan makna. Yang ketiga kekuatan rasa. Kekuatan rasa
kekuatan kata, kekuatan makna, kekuatan rasa. Dirasakan nggak? Nah, yang tadi sudah diuraikan. Yang keempat, mengakar nggak pada jiwa kita? Kalau kekuatan rasa saja, begini contohnya kekuatan rasa itu. Dalam keadaan genting, orang pasti nyebut. Nah, baru perasaan dekat dengan Allah, nunggu diancam bahaya. Naik pesawatnya sedikit oleng berada dalam awan. Nah, dia tahu, sadar bahwa pesawat jatuh, harapan untuk hidup kecil. Saat itu hening semuanya. Baru perasaan dekat dengan Allah, nunggu pesawat. Ini manusia emergensi gitu aja. Al-Insan ini nunggu emergensi. Gitu. Saya punya pengalaman Pak. Saya kasih gitu. Naik pesawat saya dari Turki, dari Istanbul menuju Singapura. Entah di mana saya tidak tahu. Tiba-tiba mungkin hanya beberapa detik pesawatnya ada. Dan pramugari yang hadir di pesawat ada yang hampir jatuh pramugari jalannya juga. Kelihatan ini pramugari itu udah agak paling dikit. Saya lihat loh, semuanya dalam hening itu pasti semuanya berusaha dekat dengan Allah. Tapi begitu berlalu semuanya rame lagi terlihat. Nah, kalau perasaan dekat dengan Allah, nunggu dalam suasana bahaya, berarti kita manusia emergensi. Nunggu keadaan darurat baru dekat dengan pasti. Kalau lagi susah, rajin banget ke masjid, mas. Nah, pagi sekarang 30 di masjid PHK Pak. Jadi nunggu itikaf di masjid itu nunggu PHK karena dia sudah kehilangan pekerjaan, putus hubungan kerja, akhirnya di masjid melulu. Kan bagus lah. Ya tentu saja bagus daripada dia dipegang, daripada tindakannya jadi nggak karu-karuan. Tapi masa sih iktikaf nunggu PHK? Ada juga yang lain, bukan PHK, nunggu pensiun. Oh, maaf, apakah setelah pensiun bagus masih bagus? Syukur Allah masih memberikan umur panjang sampai pensiun. Gimana kalau siapa yang menjamin kita sampai berumur pensiun? Sementara mau akan merasakan dekat dengan Allah nunggu. Kan ini semua juga agak bahaya ini. Mengapa tidak dalam keadaan sehat, kuat, sudah stabil? Berarti penatarannya pada jiwa harus dilakukan. Tidak nunggu bahaya, tidak nunggu PHK, tidak nunggu pensiun. Itu konkretnya. Ini kekuatan yang keempat. Ada 6 kekuatan yang tunggu dulu, ini Pak. Agak populer dulu lah. Buat hari ini belum masuk ke Al-Hikam. Itu. Kekuatan yang kelima, kekuatan itu apakah mempengaruhi sikap? Ada hubungan nggak antara zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah? Ada hubungannya dengan sikap? Sikap subhanallah, sikap alhamdulillah, sikap astagfirullah. Itu kan baru. Yang keenam, ada hubungannya dengan tingkah lakunya, sikap atau perbuatannya. Jangan berkesimpulan, Pak, korupsi jadi halal Pak. Kenapa halal? Karena saya melakukannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hasil korupsinya tidak saya makan sendiri, dibagi-bagi Pak. Berarti saya berjamaah. Sholat berjamaahnya 20 derajat lebih tinggi dari sholat sendiri. Ini korupsi saya berjamaah. Jadi dosanya dipikul bersama-sama.
hasil korupsinya untuk bangun masjid Pak, untuk nyumbang anak yatim, untuk miskin. Jadi rasanya saya korupsinya enteng-enteng aja, korupsinya pakai Bismillahirrahmanirrahim, dilakukannya berjamaah, hasilnya untuk kemanusiaan. Itu tertipu katanya nanti. Itu berarti nggak harus. Nah ini adalah akarnya, subhanallah. Bagaimana supaya akar ini terawat dengan baik? Harus ada suplai. Suplai itu batangnya tegak. Waparha sama batangnya tegak. Batang itu adalah ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, sholat. Tapi juga ada dahan, ada ranting, ada daun. Dahan itu sholat sunat, ranting itu adalah wirid-wirid, kalimah thayyibah. Daun itu kira bacaan Al-Quran. Nah, tapi semuanya tuti ukulaha mulhainin di robiha. Semuanya mendatangkan buah. Buahnya apa tadi? Pada saat sholat bersih lahir batin, merasakan Allah dekat, merasa diawasi, merasa bersama Allah, sehingga hidup ini tidak galau, tidak stres, tidak depresi, tidak tekad. Tahu tekad? Tekanan batin. Begitu. Subhanallah. Hasilnya subhanallah akan melahirkan kepedulian, melahirkan tanggung jawab, sangat kuat kemanusiaan. Jadi kepada Allah kokoh, mantap, kepada manusia rendah hati, peduli dan berbagi. Melahirkan kepada Allah disebut dimensi ilahiyah, kepada manusia dimensi insaniah. Dalam bahasa lain yang kita sebut adalah sangat manusiawi, punya program-program, punya kegiatan kemanusiaan. Subhanallah. Nah, nanti kita akan mulai apa nih, bulan lama ya, nggak apa-apa. Aku sudah siang nih. Hari ini kayaknya belum masuk ke materi, ini pengantar saja lah. Tidak apa-apa, kuliah dana biasanya nggak langsung materi. Nah ini pengantar. Jadi kalau gitu buku ini, kitab ini akan memperkuat tauhid, akan memperbaiki akhlak, sekali juga akan mengokohkan hubungan dengan Allah, sekaligus juga akan menghubungkan, menguatkan relasi atau hubungan dengan makhluk-makhluk Allah. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada jagat raya. Saya kira itu saja dulu deh hari ini. Betul belum masuk materi ini. Nanti tekniknya mungkin saya baca buku, baca kitab ini. Bapak-bapak yang sempat pegang juga boleh. Itu namanya kita ngaji seperti di pondok. Ada kiai yang pegang baca kitab, ada santri-santri yang membuka kitab ya sama. Tapi juga ada mustami'un yang menyimak dengan pikiran terbuka, hati terbuka, perasaan terbuka. Terserah nanti yang mau bapak kitab, berarti ini adalah betul-betul sedang ngaji. Yang mau mengambil isi ya buka saja pikiran, buka saja perasaan, dan tadi menjadi mustami'un, penyimak yang baik. Hasilnya insyaallah kita akan memperkuat tauhid tadi, hubungan dengan Allah tambah baik, dan Allah kita lebih bagus. Saya kira itu sudah dulu hari ini. Sekali lagi belum masuk ke kajian tentang al-hikam hari ini. Apa nih oleh ini? Hari ini adalah kuliah pengantar tentang bagaimana kedudukan al-hikam dalam ajaran Islam. Saya kira demikian. Kalau ada dialog, monggo sebelum ditutup dengan doa. Silakan. Jam berapa?
Ya kita hari ini saya belum punya acara, baru nanti punya acara jam 9:30 di Karawang, di Masjid Agung Karawang. Insyaallah. Ya, tapi sekitar jam 9:30 sudah ada di Masjid Agung Karawang. Ya, tidak ada apa-apa. Jangan masih cukup waktu sampai 6:30 bisa. Paling nggak ini buku Al-Hikam yang ini bisa didapat di mana? Saya betul-betul kitab kuning. Ini saya harus membuka lagi. Ini kitab yang saya baca di pesantren tahun 72 sampai tahun 76. Luar biasa sudah kuning, benar-benar kuning. Saya pikir terima kasih Pak Jatasi, saya harus mencari dulu. Cari mana kitab saya? Oh ternyata ketemu. Ini kitabnya yang satu ini kitab di pesantren Sukabumi, yang satu di pesantren Tasikmalaya. Sama-sama santri ketemu. Yang di Sukabumi adalah saya, yang di Tasikmalaya istri saya, santri juga, santri Cekasuk. Ketemunya dalam satu, ya sekarang di satu lemari. Padahal ini dibaca dalam waktu yang berbeda di tempat yang berbeda. Yang satu di Sukabumi, yang satu di Tasikmalaya. Ketemunya dalam satu lemari. Ini tahu punya saya atau punya istri saya? Ini punya saya nih. Jadi tapi ada yang terjemahnya ada. Dan juga yang sudah terjemah ada. Saya punya yang ini nih Pak, saya kasih yang betul-betul kita seperti ini. Kuning ya. Kuning. Ya nanti dicarikan ada yang sudah dalam buku biasa sudah kitab putih, ada teks Arabnya, ada harokatnya, ada terjemahnya, ada uraiannya. Nah, saya pernah melihat di toko buku. Tapi kebetulan saya ini baru sempat membuka yang betul-betul yang menggambarkan keaslian saya nih yang kuning begini kitabnya. Mereka nanti jamaah kita ambil. Carikan yang itu saja, yang putih saja. Kita kasih ada. Yang dalam bentuk buku saya lihat pernah ada. Tuh bagus. Yang kayak gini agak repot juga nanti. Tidak biasa lah ini kitabnya begini. Tapi saya kenang-kenangan ini sisa-sisa di pesantren. Baik, masih ada yang lain silahkan ngobrol. Sampai 6:30 bisa. Saya masih cukup waktu untuk persiapan ke Karawang. Pasien atau itu seilah mungkin ada. Siapa nih? Oh ya. Saya Athaillah ini Subhanallah, Balamin. Ini sebetulnya ulama dari Iskandaria. Oh iya, ulama dari Iskandaria di Mesir. Makanya beliau disebut As-Sekandari. Ibnu Athaillah As-Sekandari ini adalah ulama yang berasal dari Iskandaria. Nama lengkapnya adalah Abul Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Sakandari itu Iskandaria, bahasa baratnya Alexander, salah satu kota minyak di Mesir. Nah sekarang kota ini kota yang paling sekuler di Mesir. Tempat para wisata, orang kayak Bali juga sudah masuk. Padahal dulu ini tempat ulama dan bukan hanya beliau berasal dari Alexandria atau dari Iskandaria. Nah, beliau ini ulama menguasai tafsir, fikih, hadis, tafsir, lalu merangkum menjadi Al-Hikam ini. Jadi ini rangkuman dari ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tasawuf yang sumbernya tentu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermadhab Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i kalau tidak salah, iya. Atau Madhabul Arba'ah, madhab fikih ulama 4
Saya belum menemukan anutan fikihnya. Begitu. Nah, ini kemudian diberikan syarah komentar oleh beberapa ulama. Itu namanya penulis utama, tapi ada syarah. Syarah itu komentar. Nah, komentar yang saya pegang ini dari dua ulama. Yang pertama, komentar ini ada ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Ini yang menulis komentar. Nah, begitu. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ini adalah ulama dari Mesir juga, yang kemudian memberikan komentar. Tapi komentarnya beliau menjadi sangat teliti dan cermat untuk meringkas dan kemudian memberikan catatan-catatan yang membuat kita lebih paham. Beliau menyebutnya dengan ucapan wala qudrata lana ala istifai jami' ma istamala alaihi kitab. Kami tidak sanggup untuk mengungkapkan seluruh yang terurai dalam kitab ini. Gitu. Dia rendah hati. Wa ma tadammanuhu min lubabil lubab. Dan kami tidak berhasil mengungkapkan inti dari inti yang tersimpan dalam kitab ini. Jadi ini komentar kelihatannya komentar yang rendah hati. Liana kalam al-awliya wal ulama billah mantawiyun ala asrari masunati wa jawahi kami makunatin la yakshibuha illa al-hamd. Karena ucapan ulama, ucapan para wali Allah itu adalah dengan ketulusan hati sehingga menyentuh bagian yang dalam dari rahasia-rahasia. Karena itu ketika kita mengungkapkan akan menemukan esensi yang sama kalau frekuensinya sama. Kalau ini ucapan penuh dengan hikmah, sementara yang menjelaskan adalah tidak paham, tentu saja komentarnya menjadi tidak pas. Kira-kira begitu komentar dari kita, dari Asy-Syarqawi. Semua ini intinya satu, kerendahan hati, memberikan komentar-komentar dengan bahasa yang santun, dengan komentar yang intinya adalah kerendahan hati. Apa yang bisa kita petik dari cara ulama membahas ilmu? Ada tiga. Yang pertama, mereka dalam ilmunya tapi tidak merasa dalam. Yang kedua, memilih kata, kalimat, ungkapan yang santun. Yang ketiga, keduanya baik yang komentar dan yang komentari sama-sama mendalami dan melakukan. Sementara saya pengetahuan terbatas. Itu berarti amalnya kurang, komentarnya tidak mendalam. Makanya kalau ulama rendah hati, masa kita tidak ikut-ikutan arogan? Enggak, kan itu saya hanya jadi juru bicara yang mudah-mudahan berhasil mengungkapkan kedalaman hikmah ini. Begitu kan? Nah, jelas ya. Sepintas tentang dua ulama ini. Jadi yang nulis adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang memberikan komentar adalah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, sekali lagi ini baru kuliah pembuka, ini baru pengantar. Insya Allah pada hari-hari berikutnya, semoga Allah beri kita akan menelusuri jalan untuk menemukan hikmah terdalam dari kitab ini. Al-Hadiniyah wa kullu syurihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Amin ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Terima
lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Sattar al-Uyun, ya Alam al-Uyun, ya Kashif al-Kabur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni kelalaian kami. Ya Allah, bersihkan jiwa kami, jauhkan kami dari makanan yang Kau haramkan. Ya Allah, ya Allah, bukakan pikiran kami untuk memahami Allah, bukakan perasaan kami untuk merasakan kehadiran-Mu. Ya Allah, ya Allah, Engkau dekat, Engkau melihat, Engkau menyaksikan. Kami tidak merasakan, kami lalai, kami lupa, kami jauh dari Engkau. Ya Allah, ya Allah, umur kami di tangan-Mu. Ya Allah, Engkau tahu kapan kami harus kembali. Kami akan pulang dan harus pulang ke hadapan-Mu. Ya Allah, ya Allah, sebelum pulang sadarkan kami. Ya Allah, tambah bekal kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, mantapkan ibadah kami. Ya Allah, teguhkan tauhid kami. Ya Allah, ya Allah, kelompokkan kami dengan orang-orang yang Kau ridhoi. Ya Allah, jangan kelompokkan kami dengan orang-orang yang Kau murka. Jangan kelompokkan kami dengan orang-orang yang menyimpang. Ya Allah, berikan kepada kami pengalaman akhir yang menyenangkan, husnul khotimah, wafat menghadap-Mu dan membawa iman Islam yang mantap, yang Kau ridhoi. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka di dunia, lebih-lebih malapetaka ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika dibaca. Ya Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan untuk bisa ikhlas dalam beribadah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.